Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji laboratorium dan uji lapangan yang merupakan review dari apa yang sudah kalian dapatkan di mekanika tanah dasar dan nantinya akan sangat bermanfaat di uh, mata kuliah geoteknik lainnya ya. Oke, jadi saya sering menyebutnya sebagai investigasi geoteknik. Kenapa sih disebut dengan investigasi geoteknik? Karena investigasi ini dilakukan sebelum kita melakukan desain terhadap suatu proyek sipil. Nah, biasanya investigasi geoteknik ini dilakukan bersamaan dengan investigasi lapangan dan surveying. Jadi kita kayak melihat patok, terus pemetaan, kontur. Nah, ini dilakukan bersama juga dengan investigasi geoteknik ya. Oke. Nah, ini misalkan ada salah satu proyek jembatan. Di sini ada dua sisi jembatan tersebut dan di sini saya sudah menuliskan DB dan S. DB ini adalah deep boring dan S ini adalah sondir. Jadi ini adalah dua contoh dari uji lapangan yang biasa kita lakukan. Kita masuk ke uji lapangan ya. Nah, uji lapangan ini sebenarnya jenisnya disesuaikan dengan apa yang kita akan lakukan di laboratorium. Kita biasanya menggunakan NSPT atau Standard Penetration Test, hand boring yang merupakan pengecekan visual sampai kedalaman maksimal 4 meter. Nah, kalau yang tadi DB itu adalah deep boring, jadi kalau misalkan lebih dari 4 meter nih, kita mau cek sampai tanah keras barengan dengan SPT-nya. Nah, itu biasanya kita menggunakan deep boring, bisa sampai 60-80 meter. Kemudian bersamaan dengan NSPT dan hand boring atau deep boring ini, kita juga mengambil sampel undisturbed. Jadi nanti kalian di praktikum akan tahu yang namanya ada sampel disturbed sama undisturbed ya. Terus selanjutnya ada sondir atau cone penetration test. Nah, berbeda dengan standard penetration test dan deep boring atau hand boring, sondir ini dilakukan sedikit berjarak dari lubang SPT tersebut. Nah, fungsinya apa aja? Fungsinya dari hasil uji lapangan diantaranya adalah klasifikasi stratifikasi tanah, penentuan perkiraan nilai kohesi dan sudut geser tanah atau korelasi jika data laboratorium tidak tersedia atau kurang memadai, dan penentuan perkiraan unit weight tanah atau berat jenis tanah. Oke. Selanjutnya di slide ini kalian bisa melihat contoh dari hasil pengujian deep boring beserta NSPT di bagian kiri dan hasil sondir pada bagian kanan. Di sini bisa dilihat ya, yang ini ada deskripsi, yang ini adalah jenis tesnya, ada SPT sama pengambilan sampel, yang ini ada groundwater levelnya, dan yang di sini adalah pengujian NSPT. Jadi kita menghitung berapa ketukan di lapisan tersebut. Nah, di sini ada sondir. Di sondir itu hasilnya ada penetration tuh biasanya tahanan konusnya ya yang dicek dan friction ratio-nya. Oke, kita lanjut ke uji laboratorium. Nah, kalian kan dulu waktu di mekanika tanah dasar pernah ada beberapa praktikum ya. Dan praktikum ini sebenarnya biasa kita klasifikasikan sebagai indeks properti. Jadi tujuannya adalah untuk mengklasifikasi tanah dan mengetahui properti dasar tanah pada umumnya. Biasanya ada specific gravity, Atterberg limit, dan grain size analysis. Sedangkan di sini ada CMP dan CBR, compaction dan California bearing ratio, itu biasanya digunakan untuk proyek pemadatan dan jalan. Nah, terus ada juga kan kalian melakukan permeabilitas. Kalau untuk permeabilitas itu biasanya untuk tahu koefisien permeabilitas untuk proyek-proyek seperti bendungan. Nah, terakhir biasanya indeks properti yaitu Atterberg limit, jadi plastic limit dan liquid limit. Yang plasticity index itu digunakan untuk korelasi untuk mengetahui yang namanya shear strength. Nah, ini yang uji shear strength properties. Nah, biasanya shear strength properties ini tidak selalu dilakukan pada semua proyek, tergantung pada jenis sampel, apakah itu disturbed atau undisturbed. Yang kita tadi ambil dari hand boring atau deep boring. Biasanya tes shear strength dilakukan pada tanah undisturbed dan digunakan untuk proyek yang membutuhkan desain detail. Nah, tes yang paling sering digunakan itu adalah triaxial atau direct shear test, dan ini tergantung pada sistem kegagalan terjadi. Jadi kegagalannya tuh
tegangannya tuh ke arah mana sih. Nah itu yang kemudian menentukan apakah dia triaxial atau direct shear test. Nah selain itu ada juga tes lainnya seperti unconfined compression test yang juga merupakan untuk mengetahui shear strength properties dari tanah tersebut dan biasanya digunakan untuk tanah yang sangat kuat. Nah ini adalah salah satu contoh hasil dari pengujian laboratorium berdasarkan sampel undisturbed yang didapatkan saat pengambilan sampel berbarengan dengan deep boring. Jadi kita lihat yang di sini. Nah, bagian atas ini adalah index properties. Kalian bisa lihat ada specific gravity, water content, Atterberg limit, dan grain size distribution. Sedangkan yang bawahnya itu biasanya kita menyebutnya dengan shear strength properties. Walaupun di sini ada konsolidasi ya, yang biasanya digunakan untuk mengetahui penurunan tanah. Nih shear. Oke. Nah, ini adalah contoh stratifikasi tanah dan properti lapisan. Di sini kalian bisa lihat ada data sondir dan data deep boring beserta NSPT-nya. Dari sini udah saya coba klasifikasikan berdasarkan hasil Kice atau tahanan konus dan NSPT-nya. Jadi nanti kalian biasanya bisa lihat ada tabelnya gitu. NSPT berapa sampai berapa itu hitungannya tanah keras kah, tanah lunak kah, terus sondir juga hal yang sama. Sini saya bagi 3 lapisan. Nah, lapisan yang satu ini ada clay silt. Yang lapisan keduanya ada silty clay. Dan yang lapisan ketiganya ada silty sand. Nah, di bawah ini saat NSPT sudah mencapai nilai 60 atau sondirnya sudah mencapai, di sini kan ada 150. Nah, ini kita klasifikasikan sebagai tanah keras. Jadi, untuk contoh kasus ini lapisannya ada 3, clay silt, silty clay, dan silty sand. Dengan lapisan tanah kerasnya kita ambil dari NSPT-nya yaitu kedalaman 12 meter. Nah, biasanya untuk mengetahui dia clay silt, silty clay, silty sand, atau apapun itu, kita bisa lihat dari visual yang ada di deep boring-nya. Tuh. Jadi ini cara sederhana untuk membuat stratifikasi tanah. Oke, lanjut. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, dari kedalaman berapa sampai berapa itu lapisan apa. Nah, ini ada hasil laboratoriumnya. Jadi, biasanya setelah kita menentukan interpretasi stratifikasi tanahnya, kita tentukan juga hasil pengujian dari laboratorium sebagai properti dari setiap lapisan tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan di atas laboratorium dan lapangan tidak sinkron? Ini biasa terjadi karena data laboratorium itu biasanya nggak selalu akurat ya. Karena di situ ada banyak faktor laboran yang bermain, atau misalkan sampel undisturbed sudah terdisturb di saat perjalanan dan sebagai macamnya. Jadi perlu diingat, kalian bisa melakukan yang pertama adalah korelasi dari data lapangan. Jadi utamakan menggunakan data lapangan terlebih dahulu. Nah, yang harus kalian perhatikan saat korelasi yaitu adalah nalar. Jadi, saat kalian melakukan korelasi ke literatur yang kalian punya, kalian harus memperhatikan value yang kalian dapatkan. Apabila value itu kayak sesuai nalar, kayaknya nggak masuk nih angka segini, nggak mungkin dan segala macamnya, jangan digunakan atau kalian reduksi. Terus yang ketiga adalah data laboratorium menjadi basis. Jadi sebelum menentukan, coba lihat dulu data laboratoriumnya. Kayaknya ini mirip-mirip nggak ya? Biasanya untuk grain size sama specific gravity, keduanya itu kan tidak bisa digunakan untuk korelasi yang banyak. Jadi kurang lebih dari nalar di situ terus ketahuan, oh ini silty clay atau clay silt. Nah, kalian bisa kira-kira nih
dari data hasil laboratoriumnya, dari data hasil lapangannya, kira-kira value yang saya dapatkan hasil korelasinya bener nggak ya, kayak gitu. Oke, kurang lebih sampai situ aja reviewnya untuk uji lapangan, uji laboratoriumnya. Sisa insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut di sesi diskusi kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.